Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Akiesti, NIM 181610020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil sementara dari proposal saya yang berjudul Penggunaan Media Busybook dalam upaya meningkatkan kemampuan bahasa pada anak usia dini di KB Aisyah 2 Pontianak Utara. Baiklah, langsung saja kita ke latar belakang permasalahan dari proposal saya, yaitu yang pertama, dalam pengembangan bahasa anak usia dini perlu adanya suatu media pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pengembangan bahasa. Media pembelajaran merupakan alat atau perantara dalam memberikan materi kepada anak didik dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran yang digunakan di PAUD biasanya berupa media cetak, yaitu majalah dan buku cerita. Kemudian ada alat permainan edukatif atau APE, ada audiovisual, poster, dan juga papan flanel. Namun, pada kenyataannya, penerapan media dalam pembelajaran kurang diterapkan oleh pendidik dalam mengembangkan aspek perkembangan anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Enggar Riani, dalam penelitiannya permasalahan yang terjadi yakni media yang digunakan hanya berupa majalah dan LKA atau lembar kerja anak, sehingga anak merasa jenuh dan kurang tertarik dalam pembelajaran. Terlebih, majalah lebih banyak mengembangkan aspek motorik dan kognitif pada anak, sedangkan aspek bahasa hanya sedikit. Perkembangan bahasa anak yang belum berkembang disebabkan karena kurangnya penggunaan media atau alat permainan edukatif dalam pembelajaran, sehingga anak kurang terlibat dalam stimulasi perkembangan bahasa, serta kurangnya pengembangan media dan alat permainan edukatif untuk digunakan dalam menstimulasi setiap aspek perkembangan anak, terutama bahasa. Untuk itu, sebagai guru, harus memiliki pemikiran yang kreatif dalam membuat sebuah media pembelajaran yang menarik, sehingga anak akan semangat dan tidak bosan ketika kegiatan pembelajaran. Baiklah, berdasarkan uraian permasalahan tersebut, saya ingin melakukan penelitian dan pengembangan sebuah produk, yaitu Busybook, yang terinspirasi dari buku Play and Learn dari hasil karya Dr. Meta Hanindita, SPA. Dalam buku Play and Learn tersebut berisi tentang parenting, bagaimana cara orang tua memberikan permainan yang dapat menstimulus aspek perkembangan anak. Buku ini memberikan manfaat sebagai sarana stimulasi tumbuh kembang anak. Pengembangan Busybook yang dikembangkan oleh peneliti yakni pada huruf abjad. Pada Busybook sebelumnya hanya terdapat berbagai gambar dengan kombinasi warna. Anak akan menceritakan sesuai apa yang mereka lihat pada gambar tersebut. Pembaharuan yang peneliti lakukan yakni terdapat lembar kerja anak, di mana anak akan mencocokkan huruf sesuai dengan huruf yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian dan pengembangan dengan judul Penggunaan Media Busybook dalam upaya meningkatkan kemampuan bahasa pada anak usia dini di KB Aisyah 2 Pontianak Utara. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengembangan media pembelajaran Busybook untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak usia 3-4 tahun di KB Aisyah 2 Pontianak Utara. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh media pembelajaran Busybook terhadap kemampuan bahasa anak usia 3-4 tahun di KB Aisyah 2 Pontianak Utara. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui pengembangan media pembelajaran Busybook untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak usia 3-4 tahun di KB Aisyah 2 Pontianak Utara. Dan yang kedua, mengetahui pengaruh media pembelajaran Busybook terhadap kemampuan bahasa anak usia 3-4 tahun di KB Aisyah 2 Pontianak Utara.
Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini saya bagi menjadi dua, yaitu ada manfaat teoritis dan juga ada manfaat praktis. Saya akan membahas manfaat teoritis terlebih dahulu. Yang pertama, memberitahukan pengetahuan mengenai pentingnya penggunaan media dalam pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak. Yang kedua, dapat memperkaya wacana ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan media pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak. Yang ketiga, adanya media baru yang dapat digunakan guru untuk mempermudah dalam pembelajaran bahasa di TK sesuai dengan perkembangan anak. Dan yang kedua, ada manfaat praktis. Di sini manfaat praktis yang pertama ada bagi penulis dapat menambahkan wawasan tentang cara pengembangan kemampuan bahasa anak. Yang kedua, bagi siswa diharapkan pada diri anak akan timbul rasa senang dalam mengikuti pembelajaran, kemudian meningkatkan kemampuan bahasa anak dan meningkatkan kemampuan bercerita serta menambah kosakata pada anak. Yang ketiga, bagi pendidik dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara mengembangkan kemampuan bahasa anak, khususnya dengan menggunakan media dalam pembelajaran. Baik, yang selanjutnya hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh media busy book terhadap kecerdasan bahasa pada anak. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruhan objek penelitian. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah siswa di KB Asia 2 Pontianak Utara. Sampel penelitiannya yaitu satu kelas siswa di KB Aisyah 2 Pontianak Utara dengan jumlah siswa 13 anak, 6 anak perempuan dan 7 anak laki-laki. Baiklah, selanjutnya ada variabel penelitian. Berdasarkan pembahasan yang diambil dalam penelitian ini, maka variabel yang terdapat di dalamnya yaitu pengaruh media busy book terhadap perkembangan bahasa anak. Media busy book sebagai variabel bebas. Selanjutnya ada teknik dan alat pengumpulan data. Teknik dan alat pengumpulan data Selanjutnya ada teknik dan alat pengumpulan data. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang angket terlebih dahulu. Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden, yaitu peserta didik, guru, dan juga para tim ahli untuk memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Metode angket digunakan untuk mengukur indikator yang berkaitan dengan isi dan tampilan busy book. Angket menggunakan format respon checklist, sebuah daftar di mana respon tinggal menumbuhkan tanda checklist pada kolom yang sesuai. Kemudian yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara atau interview untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Penelitian ini yang menjadi subjek wawancara adalah guru di KB Aisyah 2 Pontianak Utara. Wawancara ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu apabila sebagai pewawancara sudah mempersiapkan bahan wawancara terlebih dahulu. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan tape recorder sebagai alat bantu untuk melancarkan pelaksanaan wawancara. Wawancara ini bertujuan agar peneliti mengetahui kebutuhan dan kekurangan media pembelajaran yang digunakan
diperlukan atau tidak busy book dalam meningkatkan bahasa anak usia dini. Yang ketiga ada observasi. Observasi merupakan suatu aktivitas yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera. Observasi dilakukan secara terstruktur, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap subjek atau objek penelitian, di mana yang diamati itu sesuatu yang bersifat terstruktur. Menggunakan instrumen pengamatan, observasi dilakukan dengan melihat langsung keadaan kegiatan belajar mengajar di kelas guna menganalisa media pembelajaran yang digunakan dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian melihat secara langsung sikap anak terhadap media pembelajaran yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini berupa foto peserta didik kelas di KB Aisyah 2 Pontianak Utara pada saat proses pembelajaran menggunakan media busy book. Baik, selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data hasil dari penelitian ini berupa tanggapan dari ahli media dan ahli materi terhadap kualitas produk yang telah dikembangkan, ditinjau dari berbagai aspek yang dinilai dari ahli validasi yang dilakukan oleh ahli materi dan ahli media, akan diperoleh kritik dan saran untuk melakukan revisi. Penelitian ini melakukan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif dan menggabungkan data kuantitatif untuk merevisi perkembangan produk media pembelajaran melalui kegiatan permainan busy book. Data kualitatif didapatkan dari masukan, tanggapan, kritik, dan saran yang diperoleh dari hasil kajian ahli materi, ahli media yang disampaikan secara lisan. Sedangkan data kuantitatif didapatkan dari analisis angket ahli materi, ahli media, dan hasil serangkaian uji coba yang kemudian diolah menjadi data kualitatif yang dijadikan dasar untuk merevisi produk pengembangan media pembelajaran visual ini. Data yang dianalisis baik data kualitatif maupun kuantitatif dijadikan sebagai dasar untuk merevisi media pembelajaran busy book. Dikembangkan, namun demikian tidak semua data yang masuk dijadikan dasar untuk merevisi produk. Data yang dijadikan dasar untuk merevisi produk adalah data yang telah melalui analisis. Dalam penganalisian tersebut terdapat data harus memenuhi sebagaimana uraian sebagai berikut. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif yang dijadikan dasar untuk membuat produk dan merevisi produk media pembelajaran melalui media pembelajaran busy book dalam meningkatkan bahasa anak usia 3-4 tahun yang akan dikembangkan adalah data atau saran. Yang pertama, saran dan hasil wawancara pada guru-guru dalam analisis kebutuhan. Yang kedua, benar menurut ahli materi dan ahli media sebagai peserta guru praktek. Yang ketiga, sesuai dengan kriteria pembelajaran. Dan yang keempat, logis menurut peneliti. Yang kedua, ada data kuantitatif diperoleh dari hasil observasi penelitian dalam kegiatan. Yang kedua, data kuantitatif diperoleh dari hasil observasi penelitian dalam kegiatan pretest dan posttest dalam menggunakan media hasil pengembangan untuk mengetahui media pembelajaran busy book dalam meningkatkan bahasa pada anak usia 3-4 tahun. Anak yang kemudian dianalisis secara deskriptif dengan rumus P sama dengan F per N kali 100%. Keterangannya di sini, P
adalah persentase tingkat perubahan, F adalah frekuensi nilai yang diperoleh anak, dan N jumlah anaknya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dalam penyampaian dan materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.